Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba sharing sedikit tentang proses akuntansi perusahaan manufaktur. Saya sudah punya satu set transaksi, contoh transaksi yang akan kita gunakan untuk menggambarkan proses akuntansi di perusahaan manufaktur. Langsung saja ke materinya biar videonya tidak terlalu panjang. Saya akan bagi beberapa sesi. Untuk kali ini, sesi pertama ini adalah bagaimana mencatat transaksi ke jurnal umum. Yang pertama kita lakukan adalah menganalisa apa peristiwa, apa transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan itu. Kita masuk ke contohnya. Ini adalah beberapa contoh transaksi yang terjadi selama tahun 2020 di bulan Desember pada sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di industri furniture kantor, artistik, kursi, meja, dan lemari. Mereka produknya itu bahan bakunya adalah kayu solid, bahan penolongnya adalah lem, pletu, dan cat. Namanya PT Jakarta Mebelindo. Pada tanggal 1 Desember kita lihat transaksi pertama. Tanggal 1 Desember Tuan Fatah Abdul Karim menginvestasikan uang tunai sebesar 10.000. Artinya apa? Perusahaan akan mencatat ini sebagai kas, ya. Kas sebesar 10.000. Kemudian apalagi yang diinvestasikan oleh Tuan Fatah ya, Abdul Karim ini? Bangunan pabrik. Ya, langsung saja diketik itu. Sekalian kita di samping mencatat di jurnal umum, kita bayangkan ini sebuah perusahaan baru yang belum ada data akuntansinya, dan kita buatkan data akuntansinya itu seperti apa. Jadi kita butuh akun-akun yang akan nanti digunakan, ya, yang kita butuhkan saja, yang kita butuhkan untuk mencatat transaksi ini. Kalau ada uang tunai sebesar 10.000, berarti itu kas 10.000 debit. Semuanya di debit berarti ini. Ini kalau yang biasanya transaksi pertama ini semuanya adalah penerimaan aset, bangunan pabrik. Kita buat saja sebuah akun namanya bangunan pabrik. $12.530. Kemudian bahan baku, sediaan bahan baku. $1.140. Kita buat ya jadi mudah semuanya. Sediaan barang setengah jadi. Atau biasa juga disebut persediaan barang dalam proses. $600. Kemudian ada persediaan barang jadi. Harga 720. Nah, karena kita menganut akuntansi di seluruh dunia ini menganut double entry, harus sama antara debit dan kredit.
maka semuanya jumlah debit dan kredit harus sama. Itu kredit. Jadi ketika ada investasi berupa kas, bangunan pabrik, terminal baku, dana berdalam proses, gambaran jadi, itu di debit, aset. Kreditnya adalah, kata kuncinya adalah menginvestasikan ini. Itu artinya ini modal. Nah, PT biasanya modal saham. Oke. Desember tanggal 1. Prosesnya seperti itu, menganalisa transaksi, kemudian mencatat di buku umum. Tapi sebenarnya di prakteknya sekarang, karena zaman sudah canggih, akun ini sudah tersedia biasanya di aplikasi akuntansi. Sudah ada akun-akun, sudah banyak, tinggal pilih, tinggal perusahaan yang menyesuaikan kebutuhannya berdasarkan transaksi tadi. Tapi sekarang kita abaikan dulu aplikasinya, kita buat ini seolah-olah memang baru, dan akun apa yang dibutuhkan untuk masing-masing transaksi. Nah, setelah jurnal umum, nanti masing-masing ini akan dimasukkan dan diposting ke buku besar masing-masing. Tapi nanti biasanya otomatis setiap di aplikasi akuntansi biasanya dicatat. Ketika kita catat kas, debit, ini langsung menuju ke buku besarnya. Tapi sekarang kita fokus ke jurnalnya saja. Tanggal 2, tanggal 5 Desember dibayar sewa bangunan kantor sekaligus showroom harga 1.860 untuk 1 tahun. Kalau dibayar sewa, itu artinya sewa dibayar di muka. Ini menjadi biaya sewa. Kita akui sebagai sewa dibayar di muka. Ini aset. Sewa dibayar di muka, itu harganya 1.000. Lalu dibayar ini, yang ada dibayar ini berarti kas, kredit. Tanggal 5 sudah, tanggal 1 sudah, sekarang tanggal 6. Apa yang terjadi tanggal 6? Perlengkapan kantor seharga 25. Tanggal 6 itu dibeli perlengkapan kantor. Kita catat, kita butuh akun perlengkapan kantor 25. Kas, karena dibeli biasanya langsung kas saja. Tanggal 7, peralatan pabrik harga 150.000. Tanggal 7 yaitu dibeli peralatan pabrik harga 105.150 secara tunai dan 2.915 secara kredit. Berarti dibeli peralatan pabrik
pasti ini peralatan pabrik, dua-duanya peralatan pabrik digabung harganya. Nanti yang secara tunai itu kas, kreditnya kas, yang secara kredit diakui sebagai utang usaha. Berapa kredit? Tunainya berapa? 1.150, dan secara kredit itu diakui sebagai utang dari 2.914. Ini jumlah peralatan kantornya sama dengan peralatan pabrik ya, peralatan pabrik digabung 4.464. Baik, selanjutnya kita coba tanggal 9 Desember apa yang terjadi. PT Jakarta memilih merekrut tukang kayu yang akan mulai bekerja tanggal 15 Desember. Tukang kayu akan menerima upah sebesar 190 per minggu untuk bekerja selama 6 hari. Gaji akan dibayar setiap minggu. Apa yang dicatat? Tidak ada yang catat di sini karena tidak ada nilai ekonomisnya, karena belum ada pembayaran, belum ada utang, belum ada transaksi apapun di sana, kecuali hanya kejadian yang nanti akan menjadi data di kemudian hari. Tidak ada pencatatan di sini. Kemudian tanggal 10 Desember merekrut karyawan kantor yang akan mulai bekerja tanggal 15 Desember. Karyawan kantor tersebut akan gaji setiap tanggal 5 bulan berikutnya sebesar $300 setelah bekerja minimal 22 hari dalam sebulan. Namun gaji pertama akan dibayar penuh pada tanggal 5 Januari 2021 meskipun jumlah hari kerja tidak mencukupi. Jadi ini sama perlakuannya dengan yang tanggal 9, bahwa tidak ada transaksi di sana. Ini akan jadi data di kemudian hari. Kalau ada peristiwa yang berkaitan dengan pembayaran gaji, ini datanya. Tanggal 15 Desember dibeli kayu solid seharga 2.500 secara kredit dan bahan penolong seharga 500 secara tunai. Kayu solid ini apa tadi? Bahan baku. Jadi ini kita akui sebagai persediaan tanggal 15 Desember. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku. Yaitu 2.500. Kemudian ada lagi tambahannya adalah persediaan bahan penolong. Kas dan utang usaha. Dan bahan penolong 500, di kasnya 500, utang usaha 2.500. Tanggal 19 Desember dibayar rekening listrik pabrik sebesar 125 dan rekening listrik kantor sebesar 40. 19 Desember ini rekening listrik pabrik itu kita akui sebagai beban listrik pabrik, beban listrik kantor. Itu di debit 125 40 kas tambah
jumlahnya sama di bawah ya. 22 Desember dibayar polis asuransi pabrik sebesar 372 untuk tahun. Ini kembali kita akui sebagai aset asuransi dibayar di muka 372, kemudian kas 372, tanggal 23 Desember diterima uang tunai atas penjualan produk kurs di kantor harga 1.600. Kalau diterima uang tunai tanggal 23 itu kas di debit, kas ini kreditnya adalah penjualan. Oke, atau ada janji, bisa juga disebut pendapatan penjualan saja lah di kamu. 600. Nah, pada tanggal 26 Desember ini ada beberapa transaksi yang melakukan pembelian 25 unit meja kantor seharga 150 per unit. Toko tersebut pakai uang muka dan hasilnya ke 12 bulan kemudian. Ini tanggal 26 Desember 26, harus hitung dulu ini 25 meja kantor. Kita hitung di sini bisa 25 kali 150, totalnya adalah 3.350. Lalu bayar 30% kali 3.350, sisanya 2.625. Berarti perusahaan ini menerima cash harga 1.125. Terima kasih 1.125. Kemudian akan apa? Lahir sebuah piutang. Ini piutang yang 30% ini dan ya 30% ini diakui sebagai kas dan sisanya adalah piutang usaha 2625. Dan penjualan hanya 3.000 3.750. Kemudian tanggal 27 dividen harga 100 untuk para pemegang sahamnya. Itu biasanya kalau PT ada pembagian dividen 100 kas kan, membayar tunai kas. Tanggal 28 dibayar gaji mandor untuk bulan Desember senilai 750. Beban gaji mandor. Kemudian ada lagi komisi iklan, kita akui sebagai iklan dulu, beban iklan
baru 7 triliun sudah, 528 juga mandor 250, kemudian komisi salesman 250, bahan iklan 558, dan kas harus sama. Kemudian tanggal 30 Desember dibayar, 30 Desember dibayar beban kayu kat 380 dolar. Oke, itu cara mencatat di jurnal umum transaksi yang berkaitan dengan tadi ada dua cara mencatat. Yang pertama tadi ada yang dibayar di muka tadi, ini ada asuransi dibayar muka, kan dibayar perusahaan membayar asuransi untuk jangka waktu sekian, itu kita catat sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, di bawah ada iklan tadi juga untuk beberapa bulan ke depan, tapi kita catat sebagai beban. Nah, ini ada nanti ini untuk menunjukkan nanti jurnal penyesuaiannya bagaimana. Karena perlakuannya bisa disamakan, tapi kita untuk belajar kalau diakui sebagai beban nanti jurnal penyesuaiannya bagaimana. Kalau diakui sebagai aset, aset asuransi bermuka itu artinya aset, nanti jurnal penyesuaiannya bagaimana. Baik, itu tadi jurnal, bagaimana catat transaksi di jurnal. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa diulang-ulang ini gimana buat transaksi itu dicatat di jurnal. Baik, demikian saja kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.